Halo teman-teman, perkenalkan saya Ilham Maulana Yusuf. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Nah, langsung saja ya. Nah, sebelum kita membahas topik utama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu konsep peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik, serta konsep dasar penerimaan peserta didik. Nah, peserta didik adalah seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis, baik pendidikan itu dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Kemudian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana cara mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus. Adapun ada salah satu pendapat yang menjelaskan apa itu manajemen peserta didik, yaitu sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai yang matang di sekolah. Kemudian penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Nah, terkait PPDB ini ada peraturan dari pemerintah, yang mana peraturan tersebut ada pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 72 ayat 1 dan 2 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar atau menengah, harus objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Proses sistem penerimaan peserta didik baru sebagian besar masih berjalan secara konvensional atau sistem manual. Jadi, pihak yang akan mendaftar atau orang tua calon peserta didik harus datang langsung ke sekolah untuk mencari informasi tentang kegiatan penerimaan peserta didik baru. Namun, saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, maka sistem PPDB menggunakan sistem online. Maka dalam penyelenggaraannya menggunakan basis internet yang formulir pendaftaran dan nomor peserta dapat diperoleh dari akses web atau blog sekolah. Terkait efektivitas penerapan PPDB online ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Nah, adapun yang pro, mereka menganggap bahwa PPDB secara online ini akan meningkatkan mutu pendidikan, kemudian menjadikan sistem penerimaan peserta didik baru lebih transparan, akurat, serta relevan, kemudian mempermudah orang-orang untuk terhubung informasi lebih cepat dan efisien, membuat basis dari masing-masing sekolah secara akurat, dan kegiatan penerimaan peserta didik menjadi lebih efisien. Adapun mereka yang kontra terhadap kebijakan PPDB online ini menganggap bahwa hal tersebut menimbulkan kekhawatiran para calon wali murid tentang sulitnya melakukan pendaftaran peserta didik baru. Nah, masyarakat juga kebanyakan belum paham internet. Sistem ini belum waktunya untuk diterapkan pada masyarakat kita yang oleh sebagian kalangan masih dianggap gagap teknologi alias gaptek. Alih-alih akan mempermudah pelaksanaan PPDB, malah dikhawatirkan sistem akan mempersulit siswa dan orang tuanya dalam mengikuti PPDB. Kebijakan ini atau dalam penerapannya juga banyak juga terjadi kecurangan-kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem juga dinilai tidak layak di beberapa kota karena terjadi kasus di mana sistem yang digunakan terganggu, seperti sambungan internet yang lambat alias lemot, situs web PPDB tidak bisa diakses, hasil penerimaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta beberapa gangguan lainnya.
Meskipun terjadi pro dan kontra terkait kebijakan atau penerapan PPDB online ini, dari pemerintah sendiri sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya. Dilihat dari upaya Dinas Pendidikan yang membuka posko pengaduan selama proses pendaftaran PPDB online dan melakukan diskusi dengan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk mencarikan solusi terhadap keluhan masyarakat. Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga dengan cepat merespon keluhan masyarakat tentang temuan Ombudsman mengenai masalah siswa ilegal yang masuk tanpa jalur PPDB online. Solusi dari berbagai masalah yang ada untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan PPDB online tersebut, Dinas Pendidikan mengadakan berbagai metode, diantaranya dengan mengadakan rapat internal, koordinasi sosialisasi, penggunaan SDM dengan cara mengadakan pelatihan, simulasi, monitoring, serta fokus group discussion. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Pendidikan juga menekankan kepada para pelaksana kebijakan PPDB online untuk tetap pada komitmennya supaya tidak terjadi lagi praktek-praktek kecurangan saat penerimaan siswa baru, mengingat juga bahwa selama pelaksanaan tugas, para pelaksana PPDB online berada di bawah pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, cukup sekian ya dari saya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kebijakan-kebijakan pemerintah semakin baik dalam penerapannya dan semoga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.